Assalamualaikum. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu. Cerita epik kali ini berjudul Gadis Kecil Penjual Korek Api. Di tepi sebuah hutan hiduplah seorang gadis kecil yang baik hati. Gadis kecil itu hidup sendirian. Kedua orang tuanya sudah lama meninggal. Neneknya yang selama ini merawatnya sudah berpulang kepada Tuhan beberapa bulan yang lalu. Dia sangat merindukan neneknya. Setiap pagi dia pergi ke kota kecil terdekat untuk menjual korek api dan sedikit kayu bakar yang dia kumpulkan dari tepi hutan. Dari hasil berjualan, dia bisa membeli makanan untuk bisa dia makan setiap harinya. Pada suatu ketika, turunlah salju yang amat deras menyelimuti hutan dan kota itu, hingga semuanya tampak putih. Ranting-ranting pohon banyak yang tertutupi oleh salju. Angin pun berhembus kencang, membuat hampir semua orang bergegas masuk rumah. Hanya beberapa yang masih di luar dan mengenakan jaket tebal untuk menahan dingin, sambil melakukan aktivitasnya. Di tepi jalan, tampak gadis kecil itu sedang menawarkan korek apinya kepada para pejalan kaki. Sudah dari pagi ia berjualan, namun tidak ada satupun yang mau membelinya. Gadis kecil itu mengenakan pakaian compang-camping dan sepatu boots yang hampir rusak. Ia terpaksa berjualan korek api di saat salju turun, agar dia bisa membeli sedikit makanan. Karena memang sejak pagi dia belum makan. Meski udaranya dingin dan perutnya mulai berbunyi tanda lapar, ia tetap mencoba menjual batang-batang korek apinya. "Mau beli korek api?" tanyanya pada seorang pria tua. "Ibu, belilah korek api ini," kata gadis kecil pada seorang ibu berbaju merah. Namun ibu itu hanya berlalu mengabaikannya. Belum ada seorang pun yang mau membeli korek api dari gadis itu. Gadis kecil itu sangat sedih dan seperti putus asa menjual korek apinya. Tidak, aku harus mencoba menjualnya lagi. Aku tidak boleh menyerah," ucapnya sambil menguatkan diri sendiri. Gadis kecil itu pun segera berjalan menghampiri orang yang berlalu lalang di jalanan kota itu. Ia mencoba menawarkan korek api pada sebuah keluarga kecil, namun mereka sama sekali tidak menghiraukannya. Gadis kecil itu kembali berjalan. Dari balik sebuah jendela, gadis kecil melihat sebuah keluarga yang tampak bahagia dan hangat. Ada tungku dan api di sana, makanan yang enak, dan keluarga yang sangat bahagia. Gadis kecil mendambakan hal tersebut. Ia juga menginginkan momen kehangatan bersama keluarganya. "Andai saja ibu dan nenek masih ada," ucap gadis itu dengan lirih. "Ketika masih ada ibu dan nenek, aku masih bisa merasakan hal seperti ini," ucap gadis kecil dalam hati. Malam semakin larut dan salju turun semakin deras. Gadis kecil itu menyusuri jalan dan tak hentinya menawarkan sisa korek apinya. Kaki gadis kecil itu mulai kedinginan dan perutnya kelaparan. Ia sudah tidak sanggup lagi untuk berjalan. "Mungkin lebih baik jika aku beristirahat sebentar di sini," pikir sang gadis kecil, lalu duduk di depan sebuah pertokoan.
Sambil menggigil kedinginan, gadis itu duduk diterpa hembusan angin tertimpa curahan salju. Perutnya terasa lapar dan sudah tidak bisa bergerak. Gadis yang kedinginan itu menghembus-hembuskan nafasnya ke tangan, tetapi itu tidak menghangatkannya. Gadis kecil itu tak ingin pulang sebelum korek apinya terjual. Lagi pula di rumah juga sangatlah dingin. Angin berhembus dari segala penjuru. Mungkin kalau aku menyalakan korek api ini akan sedikit terasa hangat, pikirnya. Lalu gadis itu menyalakan sebatang korek api itu dengan tangan gemetar kedinginan. Tiba-tiba saja dari dalam nyala api muncul sebuah penghangat. Akhirnya sedikit hangat, ucap gadis kecil itu sambil mengangkat tangannya ke arah tungku pemanas yang tampak di hadapannya. Namun tidak lama angin berhembus dan nyala api korek pun padam. Tungku pemanas tersebut pun ikut menghilang. Gadis itu kemudian menyalakan batang korek api yang kedua. Kali ini dari dalam nyala api muncul aneka macam hidangan. Di depan matanya berdiri sebuah meja yang penuh dengan makanan yang sangat hangat. "Wow, semua terlihat," ucap gadis kecil penuh semangat. Di meja makan tersebut terdapat ayam panggang yang masih hangat. Gadis kecil berusaha menjangkau. Namun tiba-tiba apinya kembali padam dan hidangan itu menghilang. Gadis itu segera mengambil korek apinya yang ketiga, lalu menyalakannya lagi. Tiba-tiba gadis itu sudah berada di bawah sebuah pohon besar dan megah. Ada banyak cahaya warna-warni pada setiap dahan pohon tersebut. Cahaya berkilau di mana-mana dan sangat menakjubkan. "Wow, indahnya pohon ini membuatku terasa hangat dan bahagia." Gadis kecil itu kegirangan. Gadis itu tanpa sadar menjulurkan tangannya, lalu korek api bergoyang tertiup angin. Seiring cahaya-cahaya itu naik ke langit dan semakin redup, lalu berubah menjadi bintang yang sangat banyak. Salah satu bintang itu dengan cepat menjadi bintang beralih. "Wah, malam ini ada seseorang yang mati dan pergi ke tempat Tuhan ya. Waktu nenek masih hidup, aku diberitahu olehnya," gumamnya di dalam hati. Sambil menatap ke langit, gadis kecil itu teringat kepada neneknya yang baik hati. Dia sangat merindukannya. Ia lalu menyalakan kembali sebatang korek api. Dari dalam cahaya api muncul wujud nenek yang dirindukannya. Sambil tersenyum manis, nenek itu menjulurkan tangannya ke arah gadis itu. "Nenek!" Gadis kecil itu terkejut dapat melihat neneknya kembali. Terasa seperti mimpi. Ia pun segera melompat ke dalam pelukan sang nenek. "Oh nenek, sudah lama aku ingin bertemu. Kenapa nenek pergi meninggalkanku seorang diri? Jangan pergi lagi, Nek. Bawalah aku pergi ke tempat nenek," ucapnya. Namun tiba-tiba saja korek api yang dibakar gadis itu mulai meredup. "Ah, kalau apinya mati, nenek pun akan pergi juga, seperti tungku pemanas dan makanan tadi," ucapnya dengan sedih. Gadis itu pun segera mengumpulkan korek api yang tersisa. Gulungan korek api itu terbakar dan menyinari sekitarnya seperti siang hari. Nenek kembali datang dan memeluk gadis itu dengan erat.
Nenek pun menggenggam erat tangan sang gadis kecil. Karena kebingungan, ia pun bertanya, "Nenek, kita mau kemana?" "Aku akan mengajakmu ke surga. Ibumu sudah menyiapkan makanan yang enak di sana untukmu," jawab neneknya. Gadis kecil itu terus menyalakan korek apinya. Ia tak mau neneknya kembali meninggalkannya. Saat korek api terakhir habis, si gadis kecil pun pergi bersama neneknya ke surga. Keesokan harinya, orang-orang yang lewat di jalan melihat tubuh gadis kecil yang sudah kaku, dengan korek api yang berserakan di sekitarnya. Mereka merasa iba dengan gadis kecil yang meninggal itu. Tampak juga ibu berbaju merah yang menolak membeli korek api pada malam kemarin. Ibu itu menangis dengan keras dan berkata, "Kasihan kamu nak, andaikan aku tahu kau sangat tersiksa, aku pasti membawamu." Orang-orang yang lewat pun banyak yang berdatangan dan berusaha untuk mengangkat gadis kecil itu. Nah, sekian cerita gadis penjual korek api. Dari cerita ini, kita dapat mengambil hikmahnya jika kita harus saling tolong-menolong. Karena pertolongan kecil yang kita berikan kepada orang lain akan sangat bermanfaat bagi mereka di saat membutuhkan. Sekian cerita epik kali ini. Oke teman-teman, sampai ketemu di cerita epik selanjutnya.